Di masa depan, semua tumbuhan dan hewan yang bisa dimakan sudah punah akibat percobaan genetik yang terlalu ganas. Akibat itu semua, kelaparan hebat melanda dan membuat populasi manusia menurun drastis. Mereka yang kaya dan memiliki kekuasaan membuat kota-kota tertutup dan diberi nama sitadel, memisahkan diri dari rakyat jelata yang sekarang tinggal di dunia luar yang semakin kejam. Orang-orang di sitadel menjual biji-bijian kepada rakyat jelata di luar, tetapi biji yang mereka jual hanya akan membuahkan hasil sekali, lalu mati, jadi tumbuhan itu tidak bisa dikembangbiakan. Hal ini memaksa seluruh rakyat jelata di luar sitadel bergantung kepada mereka untuk kelangsungan hidupnya. Kita mengikuti kisah Vesper, seorang gadis remaja yang tinggal bersama ayahnya yang lumpuh, di hutan yang dekat dengan sebuah desa kecil. Vesper membuatkan sebuah drone yang terhubung ke kesadaran ayahnya, sehingga ayahnya bisa ikut Vesper keluar mengumpulkan barang-barang dan menjelajahi hutan sekitar mereka. Vesper menyukai tumbuh-tumbuhan sejak kecil dan belajar sendiri tentang semua tumbuhan yang dia temui. Di rumahnya, Vesper mengurus ayahnya, Darius, dan melakukan semua pekerjaan rumah sendirian. Darius adalah seorang yang lumpuh, tidak bisa berjalan dan berbicara lagi akibat sebuah penyakit. Vesper menciptakan sebuah alat yang bisa menjaganya tetap hidup, dan juga drone yang kita lihat terhubung dengan kesadaran Darius. Vesper pergi ke sebuah laboratorium tua, di mana dia mengumpulkan alat-alat dan bahan-bahan untuk melakukan percobaan terhadap tumbuhan-tumbuhan. Saat kembali, dia melihat seorang pilgrim sedang mengumpulkan rongsokan. Pilgrim adalah sebutan untuk sekelompok orang yang memilih untuk menutupi seluruh tubuhnya dan tidak berbicara sama sekali. Ibu Vesper dulu pergi dan menjadi seorang pilgrim. Sampai di rumah, Vesper melihat cacing di depan halamannya semua mati. Dia menanyakan Darius apakah ada orang di rumah dan Darius berkata bahwa tidak ada suara di sekitarnya. Di dalam, Vesper melihat bahwa rumahnya telah diobrak-abrik, peralatan percobaannya juga berantakan. Darius kemudian memanggilnya untuk menghentikan kebocoran pada generator mereka. Vesper berusaha menutup semua pipa yang bocor, tetapi dia terlambat. Kebanyakan bahan bakar di generatornya sudah tumpah keluar. Vesper pun memutuskan untuk pergi ke desa dan mengunjungi Jonas, pamannya, karena tanpa bahan bakar generator, alat yang ayahnya gunakan tidak bisa nyala. Di desa, Vesper melihat seorang Jax terperangkap di bawah suatu alat. Jonas keluar dan menanyakan siapa yang menyebabkan ini semua, lalu seorang bocah pekerja Jonas mengaku dia penyebabnya. Jonas pun menyuruh bocah itu bertanggung jawab dan membunuh Jax yang tertindih itu. Jax adalah manusia sintetik buatan dari Citadel yang digunakan hanya sebagai pembantu. Jonas berkata bahwa Jax bukanlah manusia, mereka tidak bisa merasakan sakit, padahal jelas-jelas Jax yang tertindih itu teriak kesakitan. Bocah itu pun dengan berat hati membunuh Jax itu agar tidak dibunuh Jonas. Jonas lalu menghampiri Vesper dan mengajaknya ke dalam rumahnya. Di dalam, Vesper meminta bahan bakar untuk generatornya. Jonas tentu tidak memberikannya dengan cuma-cuma, dia minta darah Vesper sebagai bayaran bahan bakarnya, karena orang-orang di Citadel menggunakan darah anak remaja dalam keseharian mereka. Vesper pun setuju memberikan darahnya. Sialnya, setelah darah Vesper selesai diambil, Jonas baru memberitahu bahwa dia butuh beberapa hari untuk membeli bahan bakarnya dari Citadel. Di tempat ini hanya Jonas yang bisa menghubungi Citadel, jadi semua orang bergantung padanya. Vesper berusaha mengambil kembali darah yang ia berikan, tetapi Jonas dengan mudah menggagalkannya dan mengusir Vesper keluar. Vesper tidak menyerah, dia pergi dan menyelundup ke peternakan milik Jonas. Ketika dia melihat bocah-bocah penjaga pergi ke arah pesawat terbang, dia buru-buru ke ruangan generator. Tiba-tiba salah satu bocah penjaga Jonas keluar dari ruangan itu, tetapi karena dia berteman dengan Vesper, dia membiarkan Vesper masuk ke dalam. Setelah Vesper mencuri bahan bakarnya, dia melihat ruangan tempat Jonas menumbuhkan tumbuhan dari Citadel dan mencuri beberapa biji. Saat kembali, dia melihat sebuah pesawat Citadel jatuh. Dia kembali pulang dan membenarkan alat ayahnya. Keesokan pagi, Vesper memperlihatkan biji-bijian yang dia curi, tetapi ayahnya malah menegurnya dan mengungkit soal ibunya Vesper, membuat Vesper kesal dan kabur keluar rumah. Vesper berlari ke hutan dan menemukan seorang perempuan yang terluka parah. Tumbuhan di sekitar terlihat sedang menggerogoti perempuan itu. Vesper menyelamatkannya dan membawanya ke rumah. Dia membersihkan dan menutup luka-luka di tubuh wanita itu. Beberapa saat kemudian, wanita itu bangun dan mendengar perbincangan antara Vesper dan Darius yang sedang memperbaiki generator mereka. Darius menyuruh Vesper mengembalikan wanita itu ke tempat dia menemukannya, tetapi Vesper ingin meminta wanita itu untuk membawa mereka masuk ke dalam Citadel. Darius berkata bahwa tidak ada orang Citadel yang sebaik itu dan seharusnya dia tidak bawa kembali ke sini. Vesper tiba-tiba mendengar teriakan wanita itu dan menghampirinya.
Wanita itu menanyakan keberadaan pria yang terbang bersamanya, tetapi Vesper tidak melihatnya tadi. Wanita itu meminta tolong Vesper dan ayahnya membantunya mencari pria itu dengan imbalan bahwa dia akan berusaha membawa mereka ke dalam sitadel. Darius tetap skeptis, tetapi Vesper bersikeras membantunya. Mereka pun berkenalan dan kita baru tahu nama wanita itu adalah Camelia. Vesper bilang dia akan pergi besok, karena hutan tidak aman saat malam. Di malam hari, Vesper dan Camelia sedang berbicara ketika tiba-tiba Vesper melihat bahwa Darius sedang kejang-kejang. Camelia langsung datang dan tiba-tiba menciumnya, membuatnya langsung reda dan tertidur. Vesper tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia berterima kasih kepada Camelia. Keesokan harinya, Vesper dan Darius pergi ke hutan untuk mencari lelaki yang Camelia maksud. Ketika mereka menemukan pesawatnya, Jonas tiba-tiba muncul juga dengan bocah-bocah pekerjanya. Jonas menemukan pria itu dan akibat kebenciannya terhadap orang-orang sitadel, dia membunuh pria itu. Vesper tidak berdaya menghentikan Jonas dan hanya bisa menangis ketakutan. Jonas melihat tanda-tanda adanya keberadaan penumpang lain dan menanyakan Vesper apakah dia tahu apa-apa. Darius langsung mengajak Vesper kembali, membuat Jonas sedikit curiga. Darius dan Vesper sepakat untuk tidak memberitahu Camelia dan mereka berencana menyusup ke tempat Jonas untuk menghubungi sitadel. Di rumah, Camelia terlihat tidak sabar untuk mencari keberadaan lelaki itu. Vesper melihat bahwa dia sudah bisa berjalan dengan biasa dan menemukan kalau luka di kakinya sudah sembuh total. Vesper kemudian mengajak Camelia ke rumah kacanya, tempat dia menyimpan seluruh tumbuhan yang telah dia rekayasa secara genetik. Di sana kita bisa melihat bermacam-macam tumbuhan yang sudah Vesper buat sendiri. Dia mengatakan bahwa dia mempelajari ini semua sendiri dari mencoba-coba menggunakan alat yang dia temukan di laboratorium tua di awal film. Ada bunga-bunga menyala seperti bohlam lampu, dan juga bunga-bunga dengan nyala yang warna-warni. Camelia mengatakan bahwa dia belum pernah melihat tumbuhan-tumbuhan seperti ini, bahkan di sitadel sekalipun. Kembali di rumahnya, Vesper sedang mengurus ayahnya ketika Camelia tiba-tiba menanyakan soal ibunya Vesper. Vesper menceritakan bahwa ibunya dulu seorang penyanyi dan penulis lagu. Suatu pagi, suara ibunya tiba-tiba hilang dan 2 hari kemudian, ibunya memilih untuk pergi dan ikut menjadi seorang pilgrim. Vesper kemudian mengambil sebuah buku tentang hewan-hewan zaman dahulu dan menanyakan soal mereka kepada Camelia. Camelia memberitahu bahwa di sitadel, mereka bisa membuat makhluk apapun di laboratorium, termasuk hewan-hewan ini. Vesper kemudian menanyakan kenapa orang-orang sitadel sangat was-was terhadap orang di luar sitadel. Camelia berkata bahwa orang sitadel butuh pekerja-pekerja yang patuh perintah, makanya sitadel membuat para Jax, manusia buatan tanpa kecerdasan yang patuh total. Manusia lain bisa dengan mudah melanggar perintah. Mereka mengakhiri malam mereka dengan Camelia memainkan sebuah alat musik. Keesokan paginya, Vesper dan Darius kembali menyelundup ke peternakan Jonas untuk menggunakan penghubung sitadel Jonas dan mengabari sitadel soal Camelia. Darius pergi dulu untuk mengintai, tetapi dia lama tidak kembali jadi Vesper langsung masuk karena khawatir. Di dalam, dia menemukan pamannya, Jonas, sedang melakukan sesuatu kepada drone Darius. Ketika Jonas menanyakan kenapa Vesper menyelundup ke peternakannya, Vesper berpura-pura dengan mengatakan dia menginginkan darahnya kembali. Jonas kemudian mengatakan bahwa dia sangat tidak suka pembohong dan pencuri, lalu mengembalikan drone Darius. Vesper langsung buru-buru pergi karena takut. Drone Darius terlihat rusak dan tidak bisa terbang dengan benar. Saat kabur, dia melihat bocah yang membiarkan dia masuk, sudah meninggal, mengimplikasikan bahwa Jonas membunuhnya karena dia membiarkan barang Jonas dicuri. Kemudian Vesper melihat bocah-bocah Jonas mengejarnya dan mencoba kabur, tetapi dia gagal dan tertangkap. Bocah-bocah itu menggunakan sebuah alat untuk membakar sebuah tanda ke tangan Vesper. Vesper dengan sangat sedih dan ketakutan kembali ke rumahnya. Di rumahnya, Camelia menanyakan apa yang terjadi kepada Vesper. Vesper hanya bisa memeluknya sambil menangis. Camelia berkata bahwa pria yang bersama dia, bernama Elias, akan bisa membantu keadaan Vesper dan Darius. Vesper akhirnya baru membukakan bahwa Elias sudah mati. Dia membawa Camelia ke mayat Elias. Melihat mayat Elias, Camelia pun menjadi sangat sedih. Saat menarik Camelia dari kolam, Vesper melihat bahwa ada sebuah tanda di belakang lehernya, pertanda bahwa dia adalah seorang Jax. Camelia akhirnya membukakan bahwa dia adalah seorang Jax buatan Elias, membuat Elias tuannya. Elias membuat Camelia memiliki kecerdasan dan akal budi, sebuah tabu bagi orang-orang di sitadel. Mereka sedang berusaha kabur ke kota sitadel lain ketika pesawat mereka rusak dan jatuh. Vesper menjadi sangat kesal karena telah dibohongi dan dia memukuli Camelia. Kembali di rumah, Vesper langsung mengusir Camelia dan memberitahukan Darius kebenarannya sambil memperbaiki drone Darius.
Di luar, Camelia berusaha membunuh dirinya karena tidak lagi memiliki tujuan hidup. Tusukan pertamanya gagal, dan untungnya Vesper langsung keluar dan mencegahnya. Vesper mengobati lukanya dan memberitahukan Camelia soal sebuah tanaman buatannya. Tanaman itu dibuat untuk menjadi warna biru, tetapi ketika sebuah spesies jamur berinteraksi dengannya, dia malah menjadi kuning. Vesper mengatakan bahwa Camelia juga bisa mengubah dirinya, sama seperti tanaman itu. Malam hari, Vesper sedang menganalisa DNA milik Camelia dan menemukan sesuatu yang aneh. Ada bagian DNA Camelia yang terkunci, tetapi Camelia tidak tahu apa-apa. Camelia kemudian memainkan alat musik Vesper, dan anehnya, DNA Camelia bereaksi terhadap sebuah nada. Ketika Vesper menyuruhnya memainkan nada itu beberapa kali, DNA yang terkunci di dalam Camelia jadi terbuka. Ternyata DNA itu adalah kunci untuk membuat biji-bijian dari Citadel bisa berkembang biak. Rencana Elias dulu adalah menggunakan kunci di DNA Camelia ini sebagai bahan penawaran agar diperbolehkan masuk ke kota Citadel lain di selatan. Dengan kunci ini, Vesper bisa membuat biji-bijian yang dia curi dari Jonas jadi mampu untuk bereproduksi dan menjadi banyak. Keesokan paginya, Vesper pergi ke laboratorium lama untuk mengambil beberapa bahan lagi. Sialnya, Jonas datang ke rumahnya dan menemukan Camelia. Dia mengajak Camelia ikut bersamanya dan mau membunuh Darius, tetapi Camelia mencegahnya dan setuju untuk ikut. Jonas curiga Camelia sangat patuh, jadi dia mendorongnya dan melihat ada tanda Jax di belakang lehernya. Jonas terkejut karena ada Jax yang memiliki kecerdasan dan akal budi seperti Camelia. Dia pun ingin menjadikan Camelia budak pribadinya. Camelia kemudian pura-pura patuh kepada Jonas, tetapi Jonas melihat kebohongannya. Vesper tiba-tiba muncul dan menerkam Jonas. Bersama dengan Camelia, Vesper mencoba mengalahkan Jonas dan akhirnya mereka berdua berhasil menahannya. Vesper namun tidak membunuh Jonas, melainkan menawarkan sebuah kesepakatan. Dia memberitahukan bahwa dia memiliki kunci untuk biji-bijian Jonas, tetapi Jonas harus membiarkan mereka dan jangan melaporkan Camelia kepada Citadel. Jonas tidak menghargai tawaran Vesper dan langsung melaporkan keberadaan Camelia kepada Citadel. Kembali di rumahnya, Vesper berhasil mengubah semua biji-bijian yang dia curi, tetapi sesaat kemudian, pelacak dari Citadel muncul dan memasuki rumah Vesper. Sebuah bahan mirip seperti jamur mulai menyelubungi semua permukaan rumah Vesper. Vesper dan Camelia hampir tersentuh, tetapi ketika bahan jamur itu menyentuh jaket milik Camelia, dia tiba-tiba berubah menjadi gas beracun. Untungnya Darius langsung menyuruh Vesper dan Camelia menutup mulutnya jadi mereka selamat. Darius langsung menyuruh Vesper dan Camelia untuk kabur meninggalkannya. Vesper tentunya tidak mau, tetapi Darius berhasil membujuknya untuk setidaknya pergi ke hutan dan bersembunyi sementara dia mencoba berbicara kepada orang-orang Citadel yang nanti datang. Kita kemudian melihat dua sosok orang Citadel berjalan ke arah desa kecil milik Jonas. Jonas keluar dari rumahnya untuk menyambut mereka, tetapi dia malah langsung ditembak mati. Dua sosok itu pun langsung ke rumah Vesper dan menemukan Darius. Darius menggunakan drone-nya untuk meledakkan generator rumah mereka. Vesper melihat ledakan itu dan langsung histeris. Dia akhirnya menyadari bahwa Darius sudah mengorbankan dirinya agar dia dan Camelia bisa kabur. Mendengar pasukan Citadel lainnya mulai masuk ke hutan, Vesper dan Camelia pun langsung kabur. Vesper memperingati Camelia untuk jangan menyentuh rumput merahnya. Prajurit Citadel yang menyentuh rumput merah itu diserang oleh serangga di rumput itu dan mati seketika. Prajurit lainnya yang melihat hal itu jadi berhati-hati dan mencoba mencari Vesper dan Camelia. Mereka berdua berhasil bersembunyi dari prajurit itu, tetapi sebuah tanaman kecil tiba-tiba mengeluarkan suara nyaring, membuat prajurit itu jadi tahu lokasi Vesper dan Camelia. Vesper dan Camelia berusaha melawannya, tetapi dia terlalu kuat dan mahir. Ketika Camelia berhasil melumpuhkan kakinya, Vesper melempar senjatanya ke rumput merah, menyebabkan serangga-serangga menjadi aktif dan membunuhnya juga. Mereka melanjutkan perjalanan, tetapi suara prajurit Citadel lainnya terdengar dari kejauhan. Camelia memutuskan untuk menyerahkan dirinya, tetapi Vesper dengan keras melarangnya dan mencoba mencegahnya. Camelia akhirnya membuatnya tertidur, menyembunyikan Vesper, dan menyerahkan diri ke prajurit Citadel. Keesokan paginya, Vesper bangun dan menyadari bahwa Camelia sudah pergi, dan sekarang dia hanya sendirian saja. Dia kembali ke rumahnya dan melihat bahwa semuanya sudah hangus terbakar, dan Darius sudah meninggal. Dia kemudian menanamkan sebagian biji-bijiannya di halaman rumahnya. Beberapa anak kemudian muncul dan mereka terlihat ingin ikut Vesper pergi, jadi Vesper membiarkan mereka ikut. Bersama, mereka melanjutkan perjalanan menyusuri bumi yang tidak ada kehidupan ini. Mereka melihat seorang pilgrim dan mengikutinya untuk berhari-hari, sampai mereka tiba di sebuah pemukiman pilgrim.
Tentunya mereka menarik perhatian semua pilgrim di situ, tetapi Vesper tidak peduli, dan dia mulai memanjat menara yang ada di tengah-tengah pemukiman pilgrim itu. Di atas, dia bisa melihat sebuah kota sitadel tidak jauh dari tempatnya. Sekarang dia harus memilih antara pergi ke sitadel dengan biji-bijian yang dia miliki, atau melepaskan biji-bijian itu agar orang-orang di luar sitadel bisa bertahan hidup tanpa bergantung kepada sitadel lagi. Vesper pun memilih untuk membiarkan angin membawa biji-bijiannya terbang, membiarkan mereka agar bisa bertumbuh dan berkembang biak sendiri. Dengan ini, dia membebaskan semua orang dari kekuasaan sitadel.